Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan pintu terkunci. Pada suatu pagi yang cerah, istana Baghdad mendadak gempar bukan karena perang, bukan pula karena naga terbang, melainkan karena sebuah pintu. Ya, hanya satu pintu. Tapi bukan sembarang pintu. Pintu itu adalah pintu kamar rahasia milik Raja Harun al-Rashid, tempat ia menyimpan barang-barang pribadi yang sangat penting, buku puisi cinta, sandal emas yang tak pernah dipakai, dan koleksi jenggot palsu untuk pesta topeng. Namun pagi itu, pintu kamar rahasia terkunci dan tak bisa dibuka, bahkan oleh kuncinya sendiri. Raja pun marah besar. Ia menggebrak meja sarapan hingga sepiring kebab mental ke kepala menteri. Siapa yang berani mengunci pintuku? Apa ini perbuatan penyusup? Atau jin istana? Menteri-menteri kebingungan. Para penjaga bingung. Bahkan kunci asli pun bingung, karena ketika dimasukkan, tidak bisa berputar. Akhirnya, atas saran selir kesayangan yang sedang bosan, Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas datang dengan langkah tenang, sorban putihnya tertiup angin seperti pahlawan dalam film. Ada masalah dengan pintu, Paduka? Ya. Pintu terkunci dan kuncinya tidak bisa membuka. Wah, pintu yang tidak bisa dibuka dengan kunci, berarti itu bukan pintu. Itu dinding, Paduka. Para menteri langsung menunduk, menahan tawa. Raja melotot. Jangan main-main, Abu Nawas. Ini urusan penting. Di dalamnya ada koleksi rahasiaku. Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, izinkan hamba menyelidiki misteri pintu terkunci ini. Langkah pertama, Abu Nawas meletakkan telinganya di pintu. Ia mendengarkan. Sepertinya di dalam ada sesuatu yang bergerak. Apa? Hantu? Seru menteri. Tidak. Suara seperti seekor kucing kelaparan. Atau bisa jadi menteri yang terjebak. Langkah kedua, Abu Nawas menyuruh penjaga mencoba membuka pintu. Mereka mendorong, menarik, bahkan memanggil tukang kayu dan peniup seruling. Tetap tak berhasil. Langkah ketiga, Abu Nawas berkata, "Kita butuh orang yang bisa bicara dengan pintu." Semua terdiam. Siapa itu? Tentu saja tukang pintu. Beberapa jam kemudian, datanglah seorang tukang pintu tua bernama Bahri. Saya hanya membuat pintu biasa, Tuan. Pernahkah pintu ini minta cuti? Tanya Abu Nawas. Tentu tidak. Apakah pintu ini mungkin merasa lelah dan memilih menutup diri dari dunia? Tukang pintu itu nyaris menangis karena bingung. Namun saat Abu Nawas mengetuk perlahan dan berkata, "Wahai pintu, bukalah dirimu." Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Semua terkejut. Raja sampai melotot. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" "Saya hanya bicara dengan lembut. Kadang, pintu tidak suka didorong-dorong. Ia ingin dihargai." Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Meong. Ternyata seekor kucing gendut keluar setelah pintu terbuka. Kucing istana, bernama Putri Manja, rupanya terjebak tadi malam dan tidur di sana. Ia tak sengaja menekan tuas pengunci dengan badannya yang, sangat berbobot.
Raja mendesah lega sekaligus malu. Semua ini karena kucing? Abu Nawas mengangguk. Ya, Paduka. Kucing, pintu, dan sedikit perasaan. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas sebuah kunci emas, yang ternyata hanya bisa membuka laci kosong. Ini lambang kebijaksanaan, Abu Nawas. Terima kasih, Paduka. Tapi, bolehkah saya minta hadiah yang bisa membuka dapur kerajaan? Raja tertawa hingga air matanya keluar, dan istana pun kembali tenang. Hingga suatu pagi, jendela kerajaan mendadak terkunci dari luar. Dan semua langsung berkata, "Cepat panggil Abu Nawas lagi." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hutan aneh. Pada suatu siang yang terik di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di atas atap rumahnya sambil memandangi awan. Di sebelahnya, seekor kambing tetangganya entah bagaimana berhasil naik ke atas dan ikut duduk seolah sedang ikut kontemplasi. Kalau saja aku bisa hidup seperti awan, melayang kemanapun aku mau, tak ada yang suruh bersih-bersih rumah, gumam Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah panik. Seorang prajurit kerajaan muncul dengan wajah kusut seperti sajadah yang belum disetrika. Abu Nawas, ini darurat kerajaan. Raja memanggilmu secepat kilat. Wah, kalau begitu, berikan aku sepasang sandal petir, jawab Abu Nawas santai. Jangan bercanda. Ini soal hutan di perbatasan utara. Pasukan yang dikirim raja hilang semua. Raja sedang duduk di singgasananya dengan ekspresi seperti baru saja menemukan lalat dalam teh. Di belakangnya, penasihat istana sibuk menggulung peta sambil berdebat tentang arah utara yang katanya pindah ke selatan. Abu Nawas, seru raja. Kami menghadapi bencana. Ada sebuah hutan baru muncul di perbatasan. Tapi anehnya, setiap yang masuk ke dalam, tidak bisa keluar dengan rute yang sama. Bahkan 2 langkah ke depan bisa membuatmu kembali ke tempat tadi, tapi dengan batu yang berubah jadi kelinci. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi ini hutan atau rumah sulap? Sudahlah. Aku ingin kau menyelidikinya. Dan jangan mencoba mengelak, atau kau akan kusuruh bersihkan seluruh istana pakai sikat gigi. Tenang, tuanku. Kalau ada yang bisa ngobrol dengan hutan, itu aku, kata Abu Nawas dengan gaya sop pahlawan. Abu Nawas berangkat dengan membawa bekal seadanya. Seekor keledai tua bernama Halil, dan 1 kantong kurma. Halil adalah keledai cerdas, meskipun matanya juling 1 dan telinganya lebih mirip daun pisang. Setiap kali dia merasa ada kebohongan, dia akan mendengus keras. Kalau kau dengus 2 kali, itu artinya apa, Halil? Tanya Abu Nawas. Bruh. Itu artinya lapar, ya? Bagus. Setidaknya kita satu frekuensi. Setibanya di hutan, Abu Nawas langsung merasa ada yang aneh. Pepohonan tampak bergerak perlahan seperti menari, angin berputar ke arah yang tak jelas, dan suara burung terdengar seperti tertawa. Ini bukan hutan biasa. Ini hutan badut, gumamnya. Lalu, dor! Sebuah suara keras terdengar. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar dan muncullah seorang pria tua dengan jubah sobek dan rambut berdiri seperti disetrum. Ia keluar dari dalam pohon, secara harfiah. Aku penjaga hutan ini, katanya dengan suara berat.
Siapa kau yang berani menginjak wilayahku tanpa izin GPS sihir? Abu Nawas, Pak. Penghibur profesional. Kadang dukun, kadang filsuf, tergantung bayaran. Penjaga hutan itu ternyata seorang penyihir pensiunan bernama Kakek Karzak, yang dulu sering diminta tolong untuk sulap istana tapi kini merasa dunia membosankan. Ia menciptakan hutan ini sebagai eksperimen. Pohon-pohon bisa berpindah tempat, batu bisa menjadi ayam, dan sungai kadang mengalir ke langit. Ia menyebutnya seni kebingungan tingkat tinggi. Tapi kenapa semua orang tersesat? Tanya Abu Nawas. Karena kalau mereka tidak tersesat, siapa yang akan mengagumi kejeniusan desainku? Jawab Karzak bangga. Abu Nawas menggeleng-geleng. Kalau begitu izinkan aku buat solusi. Aku akan jadi pemandu wisata tersesat. Abu Nawas memulai petualangan dengan membuat peta versi dirinya. Tapi peta itu malah berubah menjadi kertas tisu saat melewati jembatan angin. Ia lalu menandai pohon dengan tali. Namun saat kembali, talinya sudah dipakai oleh seekor burung sebagai tali jemuran. Di tengah kebingungan itu, Halil keledainya malah bertingkah jadi pemimpin. Setiap kali mendengus 2 kali, Abu Nawas tahu bahwa arah itu harus dihindari. Anehnya, Halil selalu berhasil menemukan jalan yang kurang gila. Setelah beberapa hari dan banyak kejadian lucu, seperti dikejar pohon beringin marah dan disiram hujan dari bawah, akhirnya Abu Nawas mendapat ide, buat sistem arah berdasarkan bunyi. Ia meminta Kakek Karzak menciptakan pohon-pohon yang bisa berbunyi saat disentuh. Ada pohon Ting untuk arah utara, Tung untuk selatan, dan Ploing untuk keluar hutan. Kakek Karzak menyukai ide itu. Ia juga menambahkan efek suara kentut bila arah salah, biar pengunjung ingat bahwa salah itu bisa memalukan, katanya. Abu Nawas kembali ke istana dengan peta suara. Kini, setiap pengunjung bisa menelusuri hutan hanya dengan mendengarkan irama pohon. Hutan jadi tempat wisata baru kerajaan, dan Abu Nawas jadi selebriti dadakan. Raja pun berkata, "Aku bangga padamu, Abu Nawas. Tapi aku masih bingung. Mengapa keledaimu lebih pintar dari pasukan elitku?" Karena keledai tak pernah berpikir dia pintar, tuanku. Berbeda dengan manusia, jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kau memang luar biasa. Tapi tetap saja, jangan suruh pohon-pohon itu bernyanyi saat aku lewat. Aku trauma pohon menyanyi sejak kecil. Dan sejak hari itu, hutan yang tadinya suka lupa arah menjadi tempat paling lucu dan aneh di seluruh Baghdad. Tapi yang paling penting, semua tahu, di mana ada kebingungan, di situ Abu Nawas pasti bisa membuat orang tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kitab Takdir. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di beranda rumahnya sambil menyeruput secangkir teh panas. Wajahnya terlihat damai, sampai tiba-tiba seorang pemuda tergopoh-gopoh datang menghampirinya. Abu Nawas, tolong aku. Hidupku sial terus. Aku ingin mengubah takdirku, teriak si pemuda dengan napas tersengal. Abu Nawas mengangkat alis. Sial terus? Apa kamu pernah mandi pakai sabun atau cuma air mata penyesalan saja? Pemuda itu menangis. Aku sudah mencoba semuanya, tapi tetap saja, setiap kali aku berdagang, daganganku jatuh. Setiap kali aku jatuh cinta, cintaku mental.
Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, mungkin sudah saatnya kau membaca Kitab Takdir. Pemuda itu terbelalak. Itu, beneran ada? Abu Nawas tersenyum misterius. Ada. Tapi hanya bisa ditemukan di perpustakaan rahasia milik Raja Jalal yang terletak di bawah istana, dijaga oleh burung hantu berjubah dan tikus bersorban. Setelah mendapat izin dari Raja, tentu saja dengan sedikit tipu muslihat dari Abu Nawas yang mengatakan ia hendak mencari resep kue untuk ulang tahun Raja, Abu Nawas dan pemuda itu masuk ke ruang bawah tanah istana. Penuh debu, sarang laba-laba, dan tumpukan buku aneh. Di antara buku, cara menjinakkan unta liar, dan kamus bahasa kucing. Akhirnya mereka menemukan sebuah buku besar bertuliskan, Kitab Takdir, baca pelan-pelan, jangan salah pencet. Apa maksudnya? Jangan salah pencet. Ini kan buku, bukan lampu otomatis, gumam Abu Nawas. Mereka membuka halaman pertama, tertulis. Pasal 1, siapapun yang menulis ulang takdir di buku ini, akan langsung mengubah jalan hidupnya. Tapi, kalau tulisannya jelek, akibatnya juga jelek. Si pemuda kegirangan dan langsung mencoret-coret bagian takdirnya. Dari akan menikah dengan janda 5 anak. Diubah menjadi akan menikah dengan putri raja cantik nan kaya raya. Abu Nawas menggeleng. Kau menulisnya miring dan tinta kamu tumpah. Dan benar saja. Keesokan harinya, pemuda itu bangun dan mendapati dirinya bukan di rumah, tapi di istana. Ia mengenakan jubah emas, duduk di ranjang mewah. Seorang pelayan datang membawakan sarapan. Namun, ketika putri raja masuk, wajahnya cantik, tapi galaknya seperti singa kelaparan. Kenapa kamu bangun siang? Kamu pikir aku ini siapa? Kamu suami? Kamu budak? Cuci piring sana. Setiap hari, pemuda itu disuruh menyapu lantai istana seluas lapangan bola, memijat kaki putri yang selalu minta dibacakan puisi setiap malam. Kalau puisinya jelek, kamu tidur di kandang merpati. Akhirnya, si pemuda kabur dan kembali menemui Abu Nawas. Pemuda itu mencoba mengubah takdirnya lagi. Kali ini ia tulis, ingin jadi pedagang paling sukses di dunia. Namun, karena tergesa-gesa, tulisannya terbaca, ingin jadi pecundang paling sukses di dunia. Hasilnya, ia tiba-tiba punya kedai yang selalu ramai, tapi orang-orang datang hanya untuk membuli dan meminjam uang tanpa bayar. Bahkan ada yang datang cuma buat numpang ke kamar mandi. Ia kembali ke Abu Nawas, menangis seperti anak ayam kehilangan induknya. Abu Nawas, tolong aku. Aku menyerah. Buku ini terlalu sakti dan terlalu sensitif terhadap EYD. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menulis sesuatu di halaman terakhir Kitab Takdir. Takdir terbaik adalah milik mereka yang menerima hidup dengan tawakal, tapi tetap berusaha. Bukan mereka yang mengutak-atik kitab tanpa tahu caranya menulis. Dan anehnya, begitu tulisan itu selesai, buku itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kepulan asap berbentuk tanda tanya dan kabur ke langit. Pemuda itu terdiam. Aku paham sekarang, katanya sambil menunduk. Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundaknya. Kadang yang perlu kita ubah bukan takdirnya, tapi cara kita menyikapinya. Dan sejak saat itu, pemuda itu hidup dengan semangat baru. Ia tetap berdagang, kadang gagal, kadang berhasil. Tapi ia selalu tertawa. Karena, siapa tahu,
Mungkin itu bagian dari takdir yang paling lucu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri roti gaib. Di pagi yang cerah di kota Baghdad, aroma roti hangat memenuhi udara. Di sudut pasar, tampak seorang penjual roti bernama Hamid sedang berteriak-teriak. Roti baru keluar dari tungku. Hangat, empuk, dan harum seperti pelukan ibu. Namun tak jauh dari sana, seseorang sedang memperhatikan roti itu dengan tatapan penuh rencana. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas pagi itu tidak membawa uang sepeser pun. Ia habis menghibur anak-anak di kampung dengan cerita konyol dan sulap ilusi, tapi tak satu koin pun ia terima. Perutnya berbunyi seperti gendang perang. "Ah, apakah aku harus berpuasa lagi?" gumamnya. Saat ia melewati lapak Hamid, ia mengendus dalam-dalam aroma roti. "Wahai udara, andai kau bisa menjadi sarapan." Tak lama kemudian, akalnya mulai bekerja. Ia mendekat ke lapak roti, tersenyum manis, dan berkata, "Hamid, wahai penjual roti yang wajahnya seputih tepung dan hatinya selembut mentega, bolehkah aku hanya mengendus roti sebentar? Hidungku lapar, bukan perutku." Hamid tertawa, "Endus saja sesukamu. Asal jangan kau gigit udara itu." Abu Nawas mendekatkan hidung ke roti. Ia menghirup aroma roti hangat sambil menutup mata dengan nikmat. "Ah, cukup untuk membuat perutku percaya bahwa aku makan." Lalu ia pergi. Keesokan paginya, Hamid berteriak di pasar, "Pencuri! Pencuri roti gaib!" Orang-orang berkumpul. Ternyata, 2 roti di lapaknya hilang tanpa jejak. Tak ada remah, tak ada jejak gigitan. Roti lenyap seperti dicium jin lapar. "Ini pasti kerja si Abu Nawas," tuduh Hamid. "Dia datang kemarin hanya untuk mengendus roti, dan sekarang rotiku benar-benar menghilang." Orang-orang bingung. Mengendus roti bisa bikin hilang? Hamid ngotot membawa kasus ini ke hadapan Hakim Kadi. Abu Nawas pun dipanggil. Di pengadilan, Hamid berseru, "Yang mulia, dia mencuri rotiku dengan sihir." Abu Nawas tenang, duduk sambil mengipasi dirinya dengan sandal. "Yang mulia," katanya, "saya hanya mengendus aroma roti. Jika itu bisa mencuri roti, maka saya juga bisa mencium aroma emas dan menjadi kaya." Kadi tertawa geli, tapi tetap mencoba adil. "Hamid, apakah kau punya bukti bahwa Abu Nawas mengambil rotimu?" Hamid menyodorkan satu bukti. Sore hari setelah dia pergi, roti 2 buah lenyap. Tak ada pelanggan lain yang mencurigakan. Kadi berkata, "Baik, Abu Nawas, sebagai permintaan maaf, berikan kompensasi untuk aroma roti yang kau cium." Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengeluarkan 2 keping uang tembaga dari sakunya. "Dengarkan ini baik-baik," katanya sambil menggoyang-goyangkan uang hingga berbunyi keling-keling-keling. Hamid mencondongkan telinga. "Nah," kata Abu Nawas, "kau telah menerima aroma uang, sama seperti aku menerima aroma roti." Pengunjung sidang pun meledak tertawa. Kadi akhirnya memutuskan. Karena tak ada bukti nyata roti diambil, dan karena aroma dibayar dengan aroma, maka kasus selesai. Hamid merengek seperti anak kecil kehilangan layangan. Namun beberapa hari kemudian, 2 anak kecil mendatangi Abu Nawas. Mereka berkata, "Paman, terima kasih untuk roti gratis itu kemarin sore.
Roti yang paman sembunyikan di balik jubah dan titipkan ke kami untuk dibagikan. Abu Nawas tersenyum nakal. Jangan bilang siapa-siapa ya, biar roti itu tetap punya rasa keajaiban. Cerita tentang Abu Nawas dan roti yang menghilang pun menyebar. Orang-orang tertawa, termasuk Hamid yang akhirnya mengakui bahwa tawa dan cerita Abu Nawas jauh lebih mengenyangkan hati daripada 2 roti yang hilang. Dan Abu Nawas? Ia tetap berjalan di pasar, mengendus roti, mengendus bunga, dan sesekali mengendus peluang untuk membuat orang lain tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kursi kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana mendadak gempar. Para pelayan berlarian ke sana kemari, sementara para pengawal tanpa gelisah menjaga sebuah kursi tua di tengah aula. Tapi bukan kursi biasa, kursi ini bisa bicara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kursi ini cerewetnya melebihi menteri kerajaan. Aduh, siapa yang duduk di atas perutku barusan? Beratnya kayak unta kenyang kurma, kata kursi dengan suara cempreng dan sedikit marah. Raja Harun al-Rashid nyaris tersedak kopinya mendengar itu. Ia bangkit dari singgasananya, menghampiri kursi itu dengan penuh rasa ingin tahu, sekaligus khawatir. Siapa yang menciptakan kursi ini? Tanya sang raja. Para pengawal saling pandang. Paduka, kursi itu ditemukan semalam di gudang tua istana. Kami pikir cuma kursi biasa, jadi kami bersihkan dan letakkan di aula, tapi tiba-tiba, dia bicara. Raja mengangguk, lalu bertanya ke kursi, "Wahai kursi, siapa namamu?" "Namaku Mahmud. Aku kursi kerajaan sejak zaman kakek buyutmu, dan sudah lelah jadi tempat duduk orang-orang berminyak dan berkeringat." Raja tertawa terbahak, tapi juga penasaran. "Bagaimana bisa kau bicara? Itu urusan para tukang sihir kerajaan zaman dulu, Paduka. Tapi sekarang, aku hanya ingin satu hal, duduki aku dengan orang yang ringan, cerdas, dan tidak bau ketek." Raja langsung berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan urusan seperti ini." Abu Nawas, dengan jubah putih dan sorban yang sudah agak miring karena angin pagi, tiba di istana dengan gaya santai. Ia mendengarkan cerita sang raja sambil menyeruput teh jahe yang disuguhkan. "Jadi, Paduka ingin saya bicara dengan kursi cerewet? Kami ingin kau menyelidiki misteri kursi ini. Dan, kalau bisa, buat dia berhenti bicara. Kami tidak bisa rapat negara jika setiap 5 menit dia mengeluh soal siapa yang duduk." Abu Nawas mengangguk, lalu mendekati kursi Mahmud. Ia duduk perlahan. "Aduh, tidak bisakah kau mandi dulu sebelum duduk? Hidungku bisa pingsan," protes kursi itu. Abu Nawas tertawa. "Tenang, Mahmud. Aku tidak berkeringat, aku berminyak karena makan kebab tadi." Kursi mendesis kesal. Abu Nawas lalu pura-pura serius, "Kalau kau ingin tenang, aku bisa bantu. Tapi sebagai gantinya, aku ingin kau membantuku." "Apa?" "Aku sudah tua. Aku kursi, bukan unta." Esok harinya, Abu Nawas mengumumkan bahwa kursi Mahmud akan digunakan untuk uji kejujuran bagi para pejabat istana. Barang siapa duduk di atas kursi ini, maka segala kebohongan mereka akan diungkap oleh sang kursi. Para pejabat panik. Wazir Keuangan mendadak sakit perut. Menteri Pertahanan mengaku harus ke perbatasan negara. Namun sang raja memaksa, semua menteri harus ikut uji kursi.
Maka dimulailah parade kursi kejujuran. Satu persatu pejabat duduk, dan Mahmud mulai bernyanyi. Yang ini suka nyunat anggaran. Dapat 5 keranjang emas dari proyek jembatan. Yang ini pura-pura puasa tiap Ramadan padahal diam-diam makan kurma di bawah meja. Dan yang ini, aduh, dia sering duduk di atasku sambil kentut diam-diam. Raja yang awalnya tertawa kini mulai murka. Abu Nawas, ini bukan kursi, ini mimbar fitnah. Abu Nawas tersenyum licik, bukan, Paduka. Ini kursi keadilan. Kursi hanya berkata jujur. Dan sepertinya para pejabat Paduka butuh diganti, bukan kursinya. Raja termenung. Ia lalu memerintahkan investigasi lebih lanjut dan benar saja, banyak kecurangan yang terbongkar. Sang raja pun membersihkan pemerintahan dari tikus berdasi. Namun kursi Mahmud justru menjadi selebriti. Ia diberi ruangan khusus dan hanya digunakan dalam acara-acara penting. Sebelum Abu Nawas pergi, Mahmud berbisik, "Kau tahu, Abu Nawas, aku hanya bicara begitu karena bosan. Tapi ini menyenangkan. Terima kasih sudah memberiku panggung kembali." Abu Nawas tertawa. "Dan aku berterima kasih padamu, Mahmud. Karena hari ini, aku tidak perlu repot mencari bukti. Kau sudah membongkar semuanya dengan pantat orang-orang." Pesan moral. Kadang, untuk membongkar kebusukan, tak perlu alat canggih. Cukup satu kursi yang cerewet dan satu Abu Nawas yang cerdik. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dan lomba berpikir cerdas. Pada suatu hari yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang merasa bosan luar biasa. Sudah main catur, bosan. Sudah berburu, lelah. Sudah makan 7 piring, malah mengantuk. Maka, sambil bersandar di singgasananya yang empuk, Raja berseru pada para menterinya. "Wahai para menteri, aku butuh hiburan. Tapi bukan hiburan biasa. Aku ingin menguji kecerdasan rakyatku. Adakan sebuah lomba berpikir cerdas." Para menteri pun saling berpandangan. "Lomba berpikir cerdas, tuanku?" "Benar," kata sang raja. "Buatlah lomba di mana setiap peserta harus menunjukkan kecerdasannya lewat jawaban yang tak biasa, penuh akal, dan mengundang tawa." Seketika para menteri bekerja keras menyiapkan lomba itu. Selebaran ditempel di pasar-pasar, di pohon-pohon, bahkan di punggung unta, yang tentu saja untanya tidak paham apa-apa. Syaratnya, siapapun boleh ikut, asalkan bisa menjawab satu pertanyaan aneh dengan jawaban yang lebih aneh tapi cerdas. Tentu saja kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas, si ahli akal yang terkenal di seantero negeri. Tapi, hari itu, Abu Nawas sedang bersantai sambil makan semangka. "Lomba berpikir cerdas," gumamnya sambil menggigit semangka. "Kalau terlalu serius, tak lucu. Kalau terlalu lucu, bisa-bisa dianggap gila. Harus pas." Dan benar saja, pada hari perlombaan, alun-alun istana dipenuhi rakyat. Para peserta dari berbagai kalangan maju satu persatu. Ada yang menjawab pertanyaan dengan pantun, dengan nyanyian, bahkan ada yang menjawab dengan menari-nari sambil bersajak, yang jurinya sampai bingung. Ini lomba berpikir atau audisi teater? Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Ia berjalan santai ke tengah lapangan.
Sorban putihnya berkibar tertiup angin, jubahnya berdebu sedikit karena tadi sempat tergelincir di warung bubur. "Abu Nawas!" seru sang raja, senang melihat wajah sahabat sekaligus pengocok otaknya ini. "Baiklah, karena kau terkenal cerdik, pertanyaannya juga harus tidak biasa." Raja pun tersenyum licik dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu, mana yang lebih penting, telur atau ayam?" Semua penonton langsung hening. Pertanyaan klasik ini sudah membuat banyak orang terjebak dalam perdebatan tiada akhir. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menjawab, "Yang lebih penting adalah penjualnya, tuanku." Raja sampai tersedak air zam-zam. "Penjualnya? Kenapa begitu?" tanya raja, tercengang. "Karena tanpa penjual, baik ayam maupun telur tidak bisa saya beli untuk sarapan pagi," kata Abu Nawas sambil tertawa. Penonton pun langsung meledak dalam tawa. Para juri yang tadinya tegang mulai mengangguk-angguk. Tapi raja belum puas. Ia ingin lebih. "Baik, pertanyaan kedua," kata raja. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki, bisa terbang tanpa sayap, dan bisa membuat orang menangis tanpa suara?" Abu Nawas mengelus janggutnya, pura-pura berpikir keras. Lalu ia menjawab pelan. Jawabannya adalah, hutang, tuanku. "Hutang?" Raja melongo. "Benar. Hutang bisa membuat orang lari, walau tak punya kaki. Pikiran tentang hutang bisa terbang kemana-mana, walau tak bersayap. Dan siapapun yang terlilit hutang, bisa menangis diam-diam, bahkan saat tertawa," katanya sambil membuat ekspresi sedih bercampur lucu. Penonton langsung tertawa terbahak-bahak sambil mengelus kantong mereka masing-masing, mungkin terkena sindiran halus. Raja sampai bangkit dari singgasana sambil tertawa. "Luar biasa. Tapi aku ingin mencoba menjebakmu dengan satu pertanyaan terakhir." Semua menahan napas. Jika seekor unta, seekor kambing, dan seorang pedagang sedang naik rakit, lalu rakitnya karam, siapa yang harus diselamatkan dulu? Abu Nawas terlihat tenang. Ia menjawab, "Yang harus diselamatkan lebih dulu adalah rakitnya, tuanku." "Kenapa?" tanya raja lagi, kini mulai mengerti arah jebakan ini. "Karena tanpa rakit, semua akan tenggelam. Dan bila rakitnya utuh, semua bisa naik lagi. Termasuk pedagang, kambing, dan unta walaupun untanya mungkin harus diet dulu agar muat." Tawa pun pecah lebih keras dari sebelumnya. Bahkan unta penjaga istana mengeluarkan suara yang entah mirip tawa atau batuk. Raja pun akhirnya mengangkat tangan. "Wahai rakyatku, tak diragukan lagi, juara lomba berpikir cerdas tahun ini adalah Abu Nawas." Semua bersorak. Abu Nawas pun mendapatkan hadiah seekor kambing, sekarung kurma, dan satu kotak berisi pertanyaan-pertanyaan aneh untuk dijawab minggu depan. Sambil mengangkat kambingnya, yang kelihatan bingung, Abu Nawas berkata pada penonton, "Yang penting dalam hidup bukan seberapa banyak kau tahu, tapi seberapa lucu cara kau menjawab sesuatu yang tidak kau tahu." Semua pun tertawa dan bersorak. Dan sejak hari itu, tak ada satupun orang Baghdad yang bisa melupakan lomba berpikir cerdas yang dimenangkan oleh si jenius penuh jenaka, Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perjalanan ke bulan. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid bangun dengan perasaan yang aneh. Ia duduk di balkon istana sambil menyeruput teh hangat dan memandang ke langit.
Di sana, bulan masih tampak samar-samar, seolah menantang. Bagaimana rasanya pergi ke bulan? Ya, gumam sang raja. Tiba-tiba, muncullah ide gila di kepalanya. Aku ingin seseorang dari kerajaanku pergi ke bulan. Dan yang paling cocok tentu saja Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang seperti biasa, mengenakan jubah putih dan sorban yang agak miring. Ia tersenyum tenang, meski firasatnya berkata akan ada tugas aneh hari ini. Abu Nawas, seru sang raja sambil menunjuk langit. Kau harus melakukan tugas penting demi kerajaan ini. Apa gerangan, Baginda? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Kau harus pergi ke bulan. Abu Nawas langsung terdiam. Ia menoleh ke langit, lalu ke wajah raja. Kemudian ia menoleh ke langit lagi, kali ini sambil menyipitkan mata. Ke bulan, Baginda? Tanyanya, memastikan telinganya tak salah dengar. Benar. Semua kerajaan sedang berlomba-lomba menjelajah bintang. Masa kerajaan kita tertinggal? Kau yang paling cerdas. Pergilah ke bulan dan laporkan apa yang ada di sana. Abu Nawas mengangguk pelan. Baiklah, Baginda. Tapi tentu ini memerlukan persiapan yang luar biasa. Selama 7 hari 7 malam, Abu Nawas sibuk di halaman rumahnya. Ia membuat sebuah roket dari drum minyak bekas, daun kelapa, dan tangga bambu. Di sekelilingnya tertulis besar-besar, roket menuju bulan, dilarang ganggu, sedang uji coba. Warga desa berkumpul. Anak-anak tertawa, orang dewasa geleng-geleng kepala. Tapi Abu Nawas justru memasang wajah serius, seolah dia benar-benar insinyur luar angkasa. Wahai warga, aku butuh sukarelawan sebagai bahan bakar cadangan, serunya. Semua langsung bubar dalam hitungan detik. Lalu pada hari ke-8, ia datang ke istana membawa roketnya yang ditarik oleh keledai. Baginda, kata Abu Nawas, saya siap terbang ke bulan. Sebuah lapangan luas disiapkan sebagai tempat peluncuran. Abu Nawas naik ke dalam drum yang diberi jendela kecil, lengkap dengan helm tempur tua dan pelindung dada dari kelapa. Ia menghitung mundur. 3, 2, 1. Buak. Tiba-tiba asap mengepul dari belakang drum. Ternyata itu hanya bubuk kayu dan mercon. Roket bergoyang, lalu diam. Aku sedang berada di atmosfer, teriak Abu Nawas dari dalam. Semua penonton bertepuk tangan, antara kagum dan bingung. Sang raja menyipitkan mata. Dia belum terbang, tapi sudah masuk atmosfer. Setelah 5 menit dalam drum, Abu Nawas keluar dengan langkah gontai. Lapor, Baginda. Saya sudah ke bulan. Cepat sekali, tanya sang raja. Waktu di bulan berbeda, Baginda. 5 menit di sini sama dengan 5 hari di sana, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Sang raja mengangguk-ngangguk meski terlihat makin bingung. Lalu apa yang kau temukan di bulan? Abu Nawas mengeluarkan kantong kecil. Ini, Baginda. Tanah dari bulan. Lihat, warnanya beda. Baunya seperti bakwan gosong.
Raja mencium, mengernyit, lalu tetap mengangguk. Dan siapa yang kau temui di sana? Seekor kambing, Baginda. Kambing? Ya. Ternyata di bulan ada suku kambing pintar. Mereka menyambut saya dengan tarian lingkar bulan. Sang raja nyaris terpingkal, tapi ia menahan tawa. Kalau begitu, kau harus ke bulan lagi minggu depan, kata sang raja. Abu Nawas tersenyum. Maaf, Baginda. Rakyat bulan bilang, kunjungan berikutnya baru boleh tahun depan. Katanya mereka sedang panen sinar rembulan dan tidak ingin diganggu. Sang raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang gila. Gila karena setia pada perintah, Baginda, jawab Abu Nawas dengan hormat. Abu Nawas pulang membawa hadiah dari raja, 2 karung gandum dan 1 keledai baru. Sejak hari itu, tak ada lagi yang menyuruhnya ke bulan. Tapi drum bekas roketnya masih ada di depan rumah, dipakai untuk menyimpan air hujan. Dan setiap malam, Abu Nawas menatap ke langit dan tersenyum. Tenang saja, wahai bulan. Aku belum lupa tarian suku kambingmu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan batu bisa bicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, tampak seorang pria berjalan tergesa-gesa ke istana sambil membawa sebongkah batu besar. Bajunya lusuh, wajahnya penuh semangat, dan di balik matanya tersembunyi rencana yang penuh kelicikan. Pria itu adalah Qasim, seorang warga yang terkenal licik dan suka mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Qasim datang menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan wajah penuh percaya diri. Wahai Baginda Raja, ujar Qasim, sambil meletakkan batu besar di hadapan singgasana. Saya datang membawa penemuan luar biasa. Batu ini bisa bicara. Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, beberapa berbisik, dan sang raja mengerutkan dahi. Batu bisa bicara? Tanya Baginda sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Apa kau menganggap aku ini bodoh, Qasim? Tidak, Baginda, jawab Qasim cepat-cepat. Batu ini hanya mau bicara kepada orang yang hatinya bersih dan pikirannya jernih. Dan batu ini bilang dia hanya akan berbicara jika Abu Nawas hadir. Raja Harun ar-Rasyid terdiam sejenak. Dia tahu Abu Nawas memang terkenal cerdik, namun juga gemar membuat ulah yang kadang membuatnya pusing 7 keliling. Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga, perintahnya akhirnya. Seorang pengawal segera melesat pergi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati kerumunan orang mengelilingi batu besar. Raja memanggilnya dengan wajah penasaran. Abu Nawas, kata Baginda, pria ini mengatakan batu ini bisa bicara, dan hanya mau berbicara jika engkau ada. Aku ingin melihatnya langsung. Buktikan padaku. Abu Nawas mendekati batu itu, memperhatikannya, lalu menoleh ke Qasim. Ia mengangguk-angguk pelan, lalu duduk di hadapan batu dengan sangat serius. Ia memejamkan mata, meletakkan telapak tangan di atas batu, dan diam selama beberapa menit. Para menteri mulai bosan. Raja Harun mulai mengetuk-ngetuk tangan di lengan singgasana. Hingga akhirnya Abu Nawas membuka mata dan berkata dengan sangat serius. Baginda, batu ini memang bisa bicara. Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Tapi yang dikatakannya sangat mengejutkan,
lanjut Abu Nawas dengan nada penuh misteri. Apa katanya? Tanya sang raja penuh penasaran. Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata, ia bilang, dia sedang sakit perut karena semalam dipaksa makan sepatu Qasim. Seketika ruangan meledak oleh tawa. Para menteri sampai terpingkal-pingkal. Tapi raja tetap serius. Abu Nawas, jangan main-main. Apakah batu ini sungguh bisa bicara? Abu Nawas berdiri, lalu dengan nada penuh wibawa menjawab. Baginda, saya tidak pernah berkata batu ini sungguh bisa bicara. Yang bilang begitu adalah Qasim. Saya hanya bicara kepada batu seperti orang gila, lalu saya mengarang jawaban sebagaimana orang waras menyikapi kegilaan. Raja tertawa keras mendengar jawaban itu. Lalu ia menoleh ke Qasim. Qasim, bagaimana kau bisa meyakini batu ini bicara? Qasim mulai gelisah. Ia mencoba mencari-cari alasan. Saya mendengarnya waktu malam. Batu ini berbisik katanya dia ingin bertemu Baginda. Abu Nawas cepat menyela, kalau begitu, Baginda, perintahkan Qasim duduk bicara dengan batu ini selama 1 malam penuh. Jika batu itu tidak menjawab, maka Qasim harus dihukum karena telah membohongi raja. Raja tersenyum lebar. Itu ide yang bagus. Pengawal, siapkan ruangan untuk Qasim dan batu ini. Pastikan tidak ada yang mengganggu. Biarkan dia berbicara sampai puas. Malam pun tiba. Qasim dipaksa duduk di ruangan kosong bersama batu besar itu. Ia mencoba berbicara. Batu, ayo bicara, cepatlah, bilang apa saja. Batu itu tentu saja diam saja. Batu, kau ingin aku dibuang ke penjara, ya? Tetap tidak ada suara. Semalaman Qasim bicara sendiri, mengancam, membujuk, bahkan sampai menyanyikan lagu dangdut. Tapi batu itu tetap batu. Kaku dan tak bersuara. Keesokan paginya, Qasim keluar dengan mata panda, rambut acak-acakan, dan wajah putus asa. Ia menghadap raja sambil menunduk. Baginda, saya mengaku saya bohong, batu itu tidak bisa bicara. Raja menghela napas panjang. Kenapa kau berbohong, Qasim? Saya ingin terkenal, Baginda, dan berharap Baginda memberi saya hadiah. Raja mengangguk lalu memerintahkan. Kalau begitu, beri dia hadiah, seminggu penuh membersihkan batu-batu di halaman istana. Siapa tahu ada yang bisa bicara. Abu Nawas tertawa paling keras, sambil menepuk-nepuk bahu Qasim. Tenang saja, Qasim, kalau ada batu yang bicara, kabari aku. Aku kenalkan sama sandal yang bisa joget. Sejak kejadian itu, warga Baghdad punya pepatah baru. Jika batu bisa bicara, maka kebohongan pun akan jadi seni pertunjukan. Dan tentu saja, hanya Abu Nawas yang bisa membuat seni itu menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik dinding istana. Pada suatu hari, istana Raja Harun ar-Rasyid mendadak gempar. Seorang pengawal melaporkan bahwa ia menemukan sebuah dinding di lorong belakang istana yang berbunyi aneh jika diketuk. Bukan hanya bunyi, tok-tok, tapi seperti ngung-ngung-ngung. Sungguh tidak lazim. Para penjaga penasaran, para menteri penasaran, bahkan raja sendiri penasaran. Apa maksud dinding ini berbunyi aneh?
Apakah ada rahasia tersembunyi? Atau, harta karun? Tanya raja dengan mata menyipit penuh curiga dan sedikit semangat kaya mendadak. Segera dikumpulkanlah semua ahli bangunan, tukang batu, hingga penebak nasib, tapi tak seorang pun bisa menjelaskan misteri dinding tersebut. Sampai akhirnya, salah satu menteri dengan suara pelan dan nada putus asa berkata, "Paduka, mungkin ini saatnya kita memanggil Abu Nawas." Raja terdiam, lalu tersenyum penuh rencana. "Hah, si Abu Nawas? Sudah lama ia tak kubuat pusing. Panggil dia ke sini." Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan wajah cerah, jubah putih, dan senyum licik seperti biasanya. "Wahai Paduka, saya rasa ini pasti penting sampai saya dipanggil buru-buru tanpa sempat sarapan," ujarnya sambil duduk santai di kursi mewah istana, yang sebenarnya bukan untuk tamu biasa. Raja menunjuk ke arah lorong, "Lihat dinding itu. Ketuk dan dengarkan." Abu Nawas pun mengetuk dinding itu perlahan. Tok-tok, ngung-ngung-ngung. Ia langsung memasang wajah serius seperti sedang membaca puisi rumit. Dinding ini menyimpan rahasia. Tapi saya butuh waktu, izin, dan cemilan." "Cemilan bisa," kata raja. "Tapi waktu hanya 3 hari. Kalau tidak bisa mengungkap misteri ini, kau akan menginap di penjara paling gelap." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, saya akan mulai penyelidikan dari dapur istana." "Dapur?" tanya raja heran. "Ya, semua misteri besar biasanya ada hubungannya dengan makanan." Hari pertama, Abu Nawas mondar-mandir di sekitar istana membawa sendok kayu, kompas, dan ayam goreng. Ia mengetuk dinding sambil menyuap makanan. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia bergumam, "Menarik, sangat menarik." Hari kedua, ia meminta para tukang gali untuk membuat lubang kecil di sisi luar dinding. Tapi begitu dilubangi, hanya ditemukan ruang kosong selebar 2 jengkal dan panjang 5 langkah. Isinya hanya debu dan 1 sandal tua. Hari ketiga, Abu Nawas membawa seekor kucing, seikat daun mint, dan 2 botol minyak wangi. "Apa maksud semua ini?" tanya seorang pengawal bingung. "SSTT, ritual penting untuk membangkitkan kebenaran," jawab Abu Nawas dramatis. Di depan raja, ia kemudian berkata, "Paduka, izinkan saya membongkar sedikit bagian dinding ini." Raja memberi izin. Dengan palu, Abu Nawas memukul dan brak. Ternyata benar. Di balik dinding itu ada sebuah ruang kecil yang tersembunyi. Semua mata terbelalak. Di dalam ruangan kecil itu, ada sebuah meja tua, bantal, dan koleksi lukisan wajah raja yang sedang membuat pose aneh. Ada yang mencubit pipi sendiri, ada yang loncat di udara, ada yang tertawa geli, bahkan ada yang memegang bebek sambil menangis. Tiba-tiba, salah satu pelukis tua di istana berteriak, "Itu milikku. Itu ruang pribadiku dulu sebelum dinding istana direnovasi. Tapi saya lupa menaruh tanda." Raja terdiam. Para menteri saling menahan tawa. Sedangkan Abu Nawas berdehem dan berkata, "Jadi, Paduka, misteri ini bukan tentang harta karun atau rahasia kerajaan, tapi tentang seni dan pelukis yang terlalu kreatif." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Kalau begitu, kau berhasil, Abu Nawas. Dan lukisan-lukisan ini, sungguh, harus segera dibakar sebelum tersebar ke rakyat." Abu Nawas menjawab santai,
atau dijual sebagai koleksi langka, paduka. Nilainya bisa tinggi di pasar barang aneh. Sebagai hadiah, raja memberi Abu Nawas sekantong emas dan lukisan wajah raja yang paling aneh. Supaya kau bisa ingat siapa yang harus kau patuhi, kata raja. Tentu, paduka, jawab Abu Nawas, saya akan bingkai dan taruh di kamar mandi. Sebagai inspirasi saat sedang berpikir mendalam. Raja hanya menggeleng sambil tertawa. Dasar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan peta harta yang hidup. Di suatu pagi yang tenang di kota Baghdad, burung-burung berkicau riang, matahari bersinar cerah, dan Abu Nawas tertidur pulas di bawah pohon kurma sambil memeluk kendi air kosong. Ia baru saja semalam begadang karena berusaha membuktikan teori bahwa tikus tidak takut pada pantun. Baru saja ia bermimpi dikejar unta pembawa buku puisi, datanglah seorang pengemis tua berlari dengan tergopoh-gopoh. Abu Nawas! Abu Nawas! Bangun! Ini darurat, teriaknya sambil menjatuhkan diri di depan sang pujangga. Abu Nawas membuka satu mata dengan malas. Tolong jangan panik, Pak Tua. Apa yang terbakar kali ini? Dapurmu atau rumah tetanggamu? Bukan, ini, soal harta karun, jawab si pengemis, napasnya terengah-engah. Kini Abu Nawas membuka kedua matanya. Oh, ini baru menarik. Kalau kau sedang berhalusinasi, aku mau ikutan. Si pengemis, yang ternyata bernama Bahlul, mengeluarkan sehelai kertas lusuh dari balik bajunya. Lihat ini. Aku menemukannya di bawah batu nisan di pekuburan tua. Ini peta harta karun kuno. Abu Nawas menatap kertas itu, melihat sebuah gambar kota Baghdad, dan sebuah tanda X merah di tengahnya. Tapi belum sempat ia berkomentar, tanda X itu berpindah sendiri ke arah lain. Abu Nawas melotot. Peta ini, hidup. Setiap kali aku mau menggali, lokasinya pindah. Aku hampir gila. Abu Nawas, yang menganggap keanehan sebagai sarapan pagi, langsung setuju membantu. Tapi ingat, kalau harta ini kita temukan, aku mau setengah bagian, dan makan siang gratis seminggu penuh. Deal, jawab Bahlul mantap. Perburuan dimulai. Hari pertama, tanda X mengarah ke tengah pasar Baghdad. Mereka menggali di bawah tumpukan karung bawang, membuat marah para pedagang. Hari kedua, tanda X pindah ke bawah panggung pertunjukan sirkus keliling. Abu Nawas terjebak dalam pertunjukan badut dan hampir dijadikan manusia meriam. Hari ketiga, tanda X berpindah ke atas atap masjid. Mereka harus memanjat di malam hari dan malah disangka maling. Dan lucunya, setiap kali tempat itu sedang ramai atau penuh orang bergosip, tanda X muncul di sana. Aku rasa harta ini punya selera humor seperti aku, kata Abu Nawas sambil mengelap lumpur dari mukanya setelah gagal menggali di kandang unta. Bukan lucu. Ini kutukan, keluh Bahlul. Namun, otak Abu Nawas mulai bekerja. Ia menyusun catatan, kapan dan di mana peta berpindah. Ia mulai menemukan pola. Aku rasa, harta ini menjauh dari orang-orang serakah dan bergunjing. Ia hanya muncul di tempat yang bersih dari niat jahat. Mereka pun mencari jawaban di perpustakaan kuno. Setelah menyuap penjaga dengan 2 kurma dan pantun jenaka, mereka diperbolehkan masuk. Di sana, mereka menemukan tulisan tua di balik rak. Harta sejati hanya muncul di tempat kejujuran dan kebijaksanaan.
tempat yang bebas dari keserakahan dan kebohongan. Abu Nawas tersenyum lebar. Kupikir kita tak perlu mencari harta itu. Kita cukup menciptakan tempat yang pantas didatangi harta itu. Bahlul melongo. Maksudmu kita bangun rumah? Rumah yang isinya bukan orang, tapi nilai? Mereka pun mendirikan sebuah pondok sederhana di pinggiran kota. Tempat itu dibuka untuk siapa saja yang lapar, tak mampu, atau hanya ingin mendengarkan cerita. Tidak ada yang boleh bergosip. Semua makanan gratis. Abu Nawas bahkan menempelkan tulisan besar di dinding. Dilarang keras menggosip, kecuali tentang diri sendiri. Masyarakat mulai berdatangan, dan yang ajaib, tanda X di peta berhenti bergerak. Ini dia, seru Abu Nawas. Dengan cangkul dan semangat, mereka menggali di bawah pondok, dan benar saja. Mereka menemukan peti tua penuh emas, permata, dan surat tua bertuliskan, "Untuk siapapun yang memilih berbagi daripada memiliki, inilah harta yang layak kau terima." Bahlul hampir menangis haru. Akhirnya, kita kaya, Abu Nawas. Tapi Abu Nawas hanya tertawa sambil memandangi anak-anak yang bermain di halaman pondok. Bahlul, harta sejati itu bukan yang kita gali, tapi yang kita bagikan. Tapi makan siang gratis tetap jalankan? Tentu. Kau masih utang 7 hari. Mereka tertawa bersama. Dan sejak saat itu, rumah kejujuran menjadi tempat paling ajaib di Baghdad. Tempat di mana harta bukan datang karena dicari, tapi karena layak diberikan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri Gunung Angker. Di ujung utara kerajaan Baghdad, berdiri sebuah gunung tua bernama Jabal Sir, atau yang berarti Gunung Rahasia. Tidak ada warga yang berani mendekat. Para pendaki hilang tanpa jejak, suara aneh sering terdengar di malam hari, dan kabarnya, seekor naga berkepala 7 tidur abadi di dalam perut gunung itu. Namun anehnya, gunung itu tidak pernah meletus, tidak pernah longsor, dan tidak pernah berubah. Seolah-olah menantang siapapun yang penasaran, tapi juga memperingatkan, jangan coba-coba. Suatu pagi, Raja Harun ar-Rasyid bangun dengan wajah muram. Ia bermimpi bahwa ada sebuah pintu emas raksasa di balik Jabal Sir, dan di balik pintu itu terdapat harta karun milik para raja terdahulu yang konon bisa membuat kerajaan Baghdad tak terkalahkan. Maka dipanggilnya semua penasihat, ilmuwan, penjelajah, bahkan peramal dari berbagai penjuru negeri. Siapa yang bisa membongkar rahasia Gunung Jabal Sir? Teriak sang raja. Salah satu peramal tua berbisik, Paduka, siapapun yang mencoba, akan hilang. Gunung itu memiliki penjaga gaib, makhluk 3 wajah. Yang lain berkata, saya bisa mencoba, asal diberi 300 tentara, 20 juru masak, 7 tukang pijat, dan 1 pelukis agar perjalanan saya tidak membosankan. Raja memijat pelipisnya. Semua bicara besar, tapi tidak ada yang berani benar-benar melangkah. Tiba-tiba, suara santai terdengar dari pojok ruangan. Paduka, bagaimana kalau serahkan saja pada saya? Semua menoleh. Dan ya, tentu saja itu adalah Abu Nawas, sang filsuf jahil dengan ide-ide tak terduga. Engkau? Seru sang raja. Abu Nawas, ini bukan soal bermain kata-kata. Ini soal nyawa. Abu Nawas menunduk sopan, lalu berkata,
Paduka benar. Maka dari itu, hamba mohon syarat yang sederhana, berikan hamba waktu 7 hari. Jangan kirim siapapun mengikuti. Dan ketika hamba kembali, bersiaplah untuk keheranan. Raja mengangguk, setengah ragu setengah berharap. Baik. Tapi jika kau gagal, hukumanmu adalah harus menjadi guru menari untuk para menteri selama sebulan. Para menteri langsung panik. Jangan, Paduka. Dia pasti buat kami menari sambil berdiri di atas tempurung kelapa. Abu Nawas tertawa dan bersiap. Bekalnya aneh. Tikar lusuh, kendi air tua, 2 sandal jepit tidak sepasang, roti basi yang dikeringkan seperti batu bata, dan 1 gulungan kertas kosong. Untuk apa semua ini? Tanya seorang penasaran. Untuk menipu gunung, tentu saja, jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Hari pertama, Abu Nawas hanya duduk di kaki gunung. Ia berbicara sendiri, "Wahai gunung, aku hanya musafir. Tidak ada niat merusak. Aku hanya ingin tahu rahasiamu agar rakyat tak lagi ketakutan." Malamnya, angin bertiup kencang. Abu Nawas merasa seperti ada yang mengawasinya. Tapi ia tetap tidur nyenyak, bahkan sempat bermimpi sedang makan semangka bersama unta. Hari kedua, ia mulai mendaki. Tapi jalur yang ia lewati selalu kembali ke titik semula. Aneh. Ia tandai pohon dengan coretan, tapi selalu hilang keesokan harinya. Sampai akhirnya, ia bertemu seorang kakek berjubah hijau yang berkata, "Kau tidak bisa masuk tanpa menjawab 3 teka-teki dari penjaga gunung." Muncullah makhluk 3 wajah, makhluk tinggi berjubah asap, dengan wajah tertawa, menangis, dan marah, semuanya berbicara bersamaan. "Siapa dirimu?" tanya mereka. Abu Nawas mengangkat alis. "Aku adalah jawaban dari teka-teki itu sendiri." Makhluk itu diam. Lalu mereka tanya lagi. 1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Abu Nawas menjawab. 1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? Jawabannya, hati yang jujur. 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? Jawabannya, ilmu pengetahuan. 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Jawabannya, kebodohan yang dibiarkan. Makhluk itu lenyap. Angin berhenti. Langit terbuka, dan sebuah jalan rahasia menuju ke dalam perut gunung muncul. Di dalam gua, Abu Nawas menemukan perpustakaan raksasa. Tidak ada emas. Tidak ada naga. Hanya ribuan buku, naskah kuno, gulungan ilmu yang tak ternilai. Di tengahnya, seekor kambing putih dengan janggut seperti filsuf duduk di atas bantal. "Kau yang datang," kata kambing itu. "Aku Syaikh Mbe, penjaga ilmu dari para raja terdahulu. Semua yang datang ke sini cari harta, tapi lupa bahwa ilmu adalah harta sesungguhnya." Abu Nawas tersenyum. "Maka ikutlah denganku, wahai kambing bijak. Kita ajari raja dan rakyat tentang kekayaan yang sebenarnya." Syaikh Mbe mengangguk. "Asal kau beri aku roti panggang dan waktu tidur siang." Hari ke-8, Abu Nawas kembali ke istana. Semua bersorak, apalagi saat melihat kambing putih duduk manis di pelukannya.
Raja bertanya, "Apa kau temukan emas?" "Lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Saya bawa makhluk terbijak dari balik gunung." Syaikh Mbe langsung berkata, "Raja Harun, yang hilang dari kerajaanmu bukan emas, tapi kehausan akan ilmu." Raja terperangah. Dan saat para menteri tertawa meremehkan, kambing itu tiba-tiba berkata, "Dan kalian, para menteri, lebih banyak makan anggaran daripada membaca." Sontak suasana jadi hening. Lalu, gelak tawa meledak di seluruh istana. Sejak hari itu, Raja membangun sekolah besar di kaki Jabal Sir. Abu Nawas diangkat menjadi kepala Departemen Ide Gila Tapi Berguna. Dan kambing Syaikh Mbe, ia jadi bintang tamu tetap dalam setiap rapat istana. Dan Gunung Jabal Sir, ia tetap berdiri tenang, menyimpan rahasia bahwa kadang-kadang, yang paling berharga bukanlah yang tersembunyi, tapi yang sudah ada tapi tak dihargai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum